Pernah dengar nama Tan Malaka? Atau jangan-jangan kalian belum tahu kalau dia adalah salah satu otak besar di balik ide kemerdekaan Indonesia? Siapa sebenarnya Tan Malaka? Dan kenapa namanya jarang disebut-sebut di buku sejarah? Tahukah kalian kalau indeks korupsi Indonesia makin mengkhawatirkan? Bayangkan kalau Tan Malaka, sang pemikir revolusioner, masih hidup hari ini dan melihat para pejabat sibuk memperkaya diri. Apa yang akan ia lakukan? Apakah Indonesia akan tetap seperti ini? Atau justru berubah total? Bayangkan sebuah dunia di mana sejarah tidak berakhir di Kediri pada tahun ke-1949. Bayangkan jika sosok Tan Malaka, yang dikenal sebagai pemikir revolusioner, tidak ditembak mati pada masa genting perang kemerdekaan, melainkan tetap hidup dan menyaksikan perjalanan panjang Indonesia hingga hari ini. Dari sudut pandangnya, bangsa ini tidak lagi berdiri hanya di atas idealisme dan pengorbanan para pejuang, tetapi juga harus bergulat dengan kenyataan pahit, korupsi yang merajalela, oligarki yang menguat, dan rakyat yang kerap menjadi penonton di negeri mereka sendiri. Pertanyaannya, jika Tan Malaka masih hidup, apakah Indonesia bisa terbebas dari cengkeraman korupsi? Pertanyaan ini memancing imajinasi kita, karena ia tidak hanya seorang pejuang kemerdekaan, tetapi juga seorang pemikir yang tajam, kritis, dan tidak gentar melawan ketidakadilan. Tan Malaka lahir di Minangkabau, tanah yang melahirkan banyak pemimpin dan cendekiawan besar. Nama aslinya, Ibrahim Datuk Tan Malaka, kini diingat sebagai simbol perlawanan dan pemikiran bebas. Ia bukan hanya pejuang bersenjata, melainkan pemikir yang menghasilkan karya monumental seperti Madilog Materialisme, Dialektika, Logika, yang menyerukan pentingnya logika kritis dan rasionalitas bagi bangsa yang ingin merdeka secara sejati. Di masa ketika sebagian besar pemuda Indonesia masih berjuang dengan senjata dan ideologi yang sederhana, Tan Malaka sudah memikirkan hal-hal besar, bagaimana membebaskan pikiran rakyat dari feodalisme, tahayul, dan penjajahan mental. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih melalui pendidikan dan kesadaran kolektif, bukan sekadar deklarasi politik. Namun sejarah berkata lain. Indonesia merdeka, tetapi Tan Malaka tidak pernah duduk di kursi pemerintahan. Ia justru ditangkap dan dieksekusi oleh bangsanya sendiri, meninggalkan jejak sejarah yang pahit. Kini, lebih dari 7 dekade setelah kematiannya, Indonesia menghadapi masalah yang mungkin membuat Tan Malaka mengernyit. Korupsi yang sistemik, kekuasaan yang sering digunakan untuk kepentingan pribadi, dan oligarki yang kian mendominasi politik serta ekonomi. Indeks persepsi korupsi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sementara kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara silih berganti menghiasi berita, banyak rakyat merasa kecewa dan lelah, bertanya-tanya mengapa cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud dalam kesejahteraan yang merata. Sekarang mari kita bayangkan, andai Tan Malaka tidak mati pada tahun ke-1949, bayangkan ia menjadi presiden pertama, atau setidaknya seorang pemimpin berpengaruh di kabinet. Apa yang akan terjadi? Pertama, kita mungkin melihat sistem politik yang lebih egaliter, anti-feodal, dan berbasis pada logika serta kesadaran rakyat. Tan Malaka adalah sosok yang tegas terhadap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Ia tidak segan mengkritik siapapun, termasuk tokoh besar seperti Soekarno, jika menurutnya menyimpang dari idealisme. Dalam skenario ini, kemungkinan besar Tan Malaka akan memimpin gerakan pendidikan masif, menanamkan pemikiran kritis dan semangat egalitarianisme pada rakyat sejak awal. Alih-alih hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, ia mungkin akan memprioritaskan pembangunan mental bangsa, memerangi kebodohan, melawan feodalisme, dan menanamkan kesadaran kelas. Dengan latar belakang itu, kebijakan anti korupsi di era Tan Malaka mungkin akan sangat keras dan mendasar. Ia tidak akan ragu menindak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, karena bagi Tan Malaka, pengkhianatan terhadap rakyat adalah dosa terbesar. Ia juga memahami bahwa korupsi tidak hanya persoalan individu, tetapi sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pemahamannya tentang sosialisme dan kolektivitas, Tan Malaka mungkin akan mengupayakan sistem pengawasan yang ketat, memperkuat lembaga-lembaga rakyat, dan membatasi kekuasaan ekonomi elit yang dapat mempengaruhi politik. Ia juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai jargon, tetapi sebagai budaya yang harus dibangun sejak dini. Selain itu, pendekatan Tan Malaka terhadap ekonomi kemungkinan akan berbeda dengan jalur kapitalistik yang diambil Indonesia setelah kemerdekaan. Sebagai pemikir kiri, ia mungkin akan memperjuangkan ekonomi yang lebih merata,
dengan distribusi kekayaan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Bukan berarti ia akan menolak perdagangan atau kemajuan teknologi, tetapi ia akan memastikan bahwa ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir konglomerat. Dalam pandangannya, negara dan rakyat harus memiliki kendali atas sumber daya penting agar kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, peluang korupsi yang lahir dari hubungan erat antara pengusaha dan penguasa bisa dipangkas. Namun, realitas tidak pernah sesederhana itu. Korupsi bukan hanya tentang niat buruk, tetapi juga tentang sistem yang membuka celah. Bahkan, seorang pemimpin yang tegas seperti Tan Malaka mungkin akan menghadapi perlawanan besar dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh sistem yang ada. Dalam skenario imajinatif ini, mungkin akan ada konflik besar antara pemerintah yang dipimpin Tan Malaka dan para elit yang merasa terancam. Tapi jika ada yang bisa menghadapi tekanan seperti itu, mungkin Tan Malaka adalah salah satunya. Ia sudah terbiasa hidup dalam bahaya, mengembara di banyak negara, menghadapi pengkhianatan, dan melawan kekuatan besar. Kini, mari kita tarik pelajaran dari semua ini. Meski Tan Malaka tidak lagi ada, pemikirannya tetap hidup. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita bisa belajar dari ide-ide yang ia tinggalkan. Madilog mengajarkan kita untuk berpikir rasional, mengutamakan logika dan bukti, serta melawan feodalisme dan tahayul yang menghambat kemajuan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, ini berarti membangun kesadaran kolektif, mendidik rakyat agar tidak tunduk pada politik uang, dan menciptakan sistem yang transparan serta akuntabel. Kita mungkin tidak punya Tan Malaka secara fisik, tetapi kita bisa menjadikan pemikirannya sebagai kompas moral dan intelektual. Akhirnya, pertanyaan tentang apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi jika Tan Malaka masih hidup tidak memiliki jawaban pasti. Tetapi imajinasi ini memberikan kita sebuah cermin bahwa perubahan tidak datang dari satu tokoh, melainkan dari ide-ide yang menyebar, pendidikan yang membebaskan, dan keberanian untuk melawan sistem yang salah. Tan Malaka mungkin telah tiada, tetapi gagasannya tetap relevan. Tugas kita bukan meratapi sejarah, tetapi mempelajari dan menerapkannya. Jika kita ingin Indonesia yang bebas dari korupsi, kita tidak bisa menunggu seorang penyelamat. Kita semua harus menjadi sedikit Tan Malaka, kritis, berani, dan setia kepada rakyat. Dalam imajinasi yang lebih rinci, kita bisa melihat bagaimana Tan Malaka mungkin membentuk kebijakan anti korupsi yang lebih menyeluruh. Misalnya, ia bisa membentuk sistem pengawasan rakyat yang kuat, semacam dewan independen yang menggabungkan akademisi, buruh, petani, dan pemuda untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga ini mungkin tidak tunduk pada penguasa, melainkan langsung bertanggung jawab kepada publik. Dengan pemahamannya tentang gerakan massa dan kolektivitas, Tan Malaka dapat menggalang dukungan besar dari rakyat untuk memastikan lembaga tersebut punya kekuatan nyata, sehingga tidak mudah dipengaruhi atau diintervensi. Hal ini akan menciptakan budaya pengawasan sosial yang melekat dalam setiap lapisan masyarakat, di mana setiap kebijakan dipantau dengan seksama. Selain itu, bayangkan kebijakan pendidikan yang akan ia dorong. Tan Malaka selalu percaya pada kekuatan pendidikan untuk membebaskan pikiran rakyat dari kebodohan dan tahayul. Jika ia memimpin, kurikulum mungkin akan berisi pelajaran logika, filsafat, dan kesadaran sosial sejak dini, bukan sekadar hafalan. Anak-anak diajarkan untuk mempertanyakan, bukan hanya menerima. Dalam konteks anti korupsi, ini berarti membentuk generasi yang kritis terhadap kebijakan dan tidak mudah dibodohi oleh propaganda atau politik uang. Ia mungkin akan mendirikan sekolah-sekolah rakyat, bukan hanya di kota besar tetapi di desa terpencil, untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak setiap orang. Dalam hal ekonomi, ia bisa memimpin program redistribusi yang terencana. Tan Malaka mungkin akan memprioritaskan koperasi dan usaha bersama yang dimiliki rakyat. Sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada elit pengusaha yang sering menjadi sumber kolusi dengan pemerintah. Sumber daya alam mungkin dikelola negara untuk kepentingan umum, dengan pengawasan ketat agar tidak bocor ke tangan asing atau kroni politik. Kebijakan seperti ini akan mengurangi peluang korupsi dari akar, karena memutus hubungan yang terlalu erat antara uang dan kekuasaan. Namun, menghadapi kenyataan politik Indonesia yang kompleks, Tan Malaka juga akan diuji oleh lawan-lawan yang kuat. Bayangkan benturan dengan kelompok elit yang sudah mapan dan tidak mau kehilangan pengaruh. Konflik mungkin akan muncul dalam bentuk sabotase politik, tekanan internasional, atau bahkan perpecahan di dalam negeri. Dalam skenario seperti ini, Tan Malaka harus memanfaatkan keteguhan prinsip dan jejaring internasional yang pernah ia bangun semasa pengasingan. Ia mungkin akan menggalang dukungan dari negara-negara lain yang bersimpati pada perjuangan anti-kolonial dan anti-kapitalisme untuk menekan kelompok-kelompok yang merugikan rakyat. Lebih jauh,
kita bisa memikirkan bagaimana Tan Malaka menghadapi era digital. Jika ia hidup hingga sekarang, ia pasti akan memanfaatkan teknologi sebagai senjata melawan korupsi. Bayangkan platform digital transparansi yang memungkinkan rakyat memantau anggaran negara secara real-time, atau aplikasi yang memudahkan pelaporan penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut diintimidasi. Dengan latar belakang pemikiran kritisnya, ia akan melihat teknologi bukan sekadar alat hiburan, tetapi sebagai sarana pembebasan dan kontrol sosial yang efektif. Ia mungkin akan mendorong media independen dan literasi digital untuk memperkuat suara rakyat. Bahkan dalam hal budaya politik, Tan Malaka akan menentang sistem yang mengagungkan tokoh dan melupakan substansi. Ia menulis bahwa revolusi sejati tidak datang dari pemujaan individu, melainkan dari kesadaran kolektif. Jika prinsip ini diterapkan, kita mungkin tidak akan melihat politik yang dipenuhi slogan kosong atau pencitraan berlebihan. Sebaliknya, rakyat akan lebih peduli pada program nyata, integritas, dan keberanian pemimpin untuk berkata benar. Disinilah letak kekuatan utama Tan Malaka, memutus rantai ketergantungan pada figur, menggantinya dengan budaya berpikir kritis dan sistem yang sehat. Apakah semua ini berarti Indonesia akan sepenuhnya bebas dari korupsi jika Tan Malaka memimpin? Tentu tidak ada jaminan. Sejarah menunjukkan bahwa setiap sistem punya celah, tetapi dengan prinsip yang jelas, keberanian untuk melawan, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan logika, setidaknya peluang untuk meminimalkan korupsi bisa lebih besar. Kita bisa membayangkan sebuah Indonesia yang tidak sempurna, tetapi lebih adil, di mana rakyat tidak merasa terpinggirkan, dan pejabat tidak berani bermain-main dengan kepercayaan publik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari skenario ini adalah bahwa perubahan selalu membutuhkan dua hal: pemikiran yang tajam dan rakyat yang siap bergerak. Tan Malaka mungkin tidak hadir secara fisik, tetapi ide-idenya tetap relevan. Madilog adalah ajakan untuk membuka mata dan pikiran, untuk tidak tunduk pada kebiasaan lama yang menguntungkan segelintir orang. Jika generasi sekarang mampu mempelajari dan mengadaptasi pemikiran ini, maka semangat melawan korupsi bisa tetap menyala, meskipun pemimpinnya sudah lama tiada. Akhirnya, narasi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu tokoh pun yang bisa menyelamatkan bangsa. Kita semua memegang peran. Tan Malaka, jika masih hidup, mungkin akan berkata bahwa tugas melawan ketidakadilan bukan hanya milik pemimpin, melainkan tanggung jawab bersama. Jika kita ingin Indonesia yang bebas dari korupsi, kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Mendidik diri sendiri, mengawasi pemerintah, dan tidak tergoda oleh politik uang. Inilah cara terbaik untuk menghormati warisan seorang pemikir besar yang tidak pernah takut menghadapi arus besar. Tan Malaka mungkin tidak pernah memimpin Indonesia, tapi pemikirannya tentang logika, pendidikan, pemerataan ekonomi, dan keberanian melawan ketidakadilan tetap relevan. Jika ia hidup sampai sekarang, kemungkinan besar ia akan membangun sistem anti korupsi yang tegas, mengutamakan pendidikan kritis, dan membatasi kekuasaan elit. Meski tidak ada jaminan Indonesia bisa bebas korupsi sepenuhnya, ide-idenya memberi pelajaran bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran rakyat dan keberanian melawan sistem yang salah.